pada telat. Dosennya aja nggak telat. Baik. Di pekan 8 dan pekan 9, di 2 pekan sebelum ini, kalian belajar tentang ini. Kompleksitas waktu. Saya review dulu ya. Ini penting. Kenapa? Karena yang kita bahas hari ini masih ada kaitannya dengan yang pekan lalu. Saya share dulu slideshow, ya. Pekan lalu kalian belajar ini. Sebentar, slide saya baru di jalan. Slide-nya udah kelihatan atau belum tuh? Coba dong kalian kasih respon, slide saya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, berarti kalian masih ada di situ. Nikmatilah masa-masa kuliah seperti ini di mana kalian masih tetap bisa off kamera atau off speaker, off microphone. Nanti kalau udah kuliahnya udah di kelas lagi, nggak bisa lagi tuh off kamera ya, tetap harus nyala. Ada dosen mahasiswanya adep-adepan. Terus nggak bisa lagi kalau pas ditanya, maaf Bu sinyal saya jelek atau mikrofon saya rusak, nggak bisa lagi alasan kayak gitu. Oke, ini bahasan kita nggak jauh-jauh dari ini, kompleksitas waktu. Karena judul mata kuliahnya adalah analisis kompleksitas waktu, ya inilah apa yang kalian pelajari tentang kompleksitas waktu. Sampai dengan detik ini kalian sudah memahami bahwa kompleksitas waktu itu pada dasarnya adalah menghitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi pada ukuran input N. Inti dari kompleksitas waktu itu. Pada dasarnya kalian menghitung jumlah operasi dasar. Nah, berapa banyak operasi dasar yang dihitung? Nah, pada pekan lalu kalian belajar bahwa kalau ada algoritma non-rekursif seperti yang tampak pada layar, kalau ada algoritma non-rekursif seperti itu, kompleksitas waktunya seperti apa, efisiensinya seperti apa dari algoritma ini, maka kalian bisa mengatakan, oh pada dasarnya yang namanya kompleksitas waktu itu kan menghitung jumlah operasi dasar. Nah, kalau algoritma iteratif kayak gini, ada for-nya, kalian bisa langsung nebak kan, oh jumlah operasi dasarnya adalah operasi perbandingan. Dia dieksekusi berapa kali sih? Oh kira-kira dia dieksekusi sebanyak N-1 kali. Kalian bisa simpulkan itu dengan cepat hanya dengan melihat algoritmanya. Nah kalau di algoritma iteratif, yang kalian bangun adalah formula sum. Ini yang nantinya akan berbeda dengan topik yang kita bahas hari ini. Kita bahas hari ini agak sedikit berbeda, tapi berbedanya cuma di langkah 4 ini. Kalau di iteratif, kalian membangun formula sum untuk merepresentasikan jumlah operasi dasar, sementara nanti pada topik hari ini, kalian nggak pakai lagi formula sum, udah beda. Gitu ya. Nah, ini ciri-ciri di iteratif kan kayak gini, selalu ada formula sum. Kayak gini ya. Sampai dengan detik ini, kalian menghitung kompleksitas waktu untuk algoritma iteratif adalah menggunakan formula sum seperti ini. Gitu ya. Nah, hari ini saya ingin menunjukkan bahwa dunia kalian nggak sesempit itu. Saya ingin membawa kalian maju lagi pada dunia yang sedikit berbeda, yaitu saya share ya. Ini dia topik kita hari ini. Mana tadi ya? Google Meet saya. Ini dia. Sudah terlihat slide-nya? Belum? Sudah, Bu. Udah. Thank you. Nah ini,
yang kalian pelajari hari ini adalah algoritma rekursif. Bagaimana menghitung efisiensi dari algoritma rekursif. Kita lihat algoritma rekursif contohnya ya. Contoh algoritma rekursif seperti itu. Faktorial. Bagaimana cara menghitung kompleksitas waktunya? Lihat, ini rekursif nih. Dari mana sih Bu rekursifnya? Dari F. Nama algoritmanya, nama fungsinya adalah F. Disingkat ya, Fn, F. Di sini ada F lagi, tapi yang dipanggil adalah Fn-1. Ini adalah algoritma rekursif. Nah, sementara kita mau ngapain sih? Kita mau ngitung kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktunya itu berapa? Tn-nya itu berapa? Berapa sih Tn-nya? Tn itu apa tadi? Tn itu adalah jumlah operasi dasar. Kalau kayak gini bentuk algoritmanya, berapa jumlah operasi dasarnya? Berapa? Ada yang tahu? Kompleksitas waktu atau Tn pada dasarnya kan menghitung operasi dasar tuh. Jumlah operasi dasar. Sementara kalau ada algoritma rekursif kayak gitu, ditanya kompleksitas waktunya, maka kalian bisa menjawab, ya udah hitung aja operasi dasarnya, berapa jumlahnya gitu kan. Nah itu cara ngitungnya gimana nih? Ada yang tahu? Ngarang coba berapa? Siapa yang ditanya ya? Dari atas deh. Daud, berapa Daud operasi dasarnya? Daudnya nggak ada. Ardiansa, operasi dasarnya berapa nih jumlahnya? Nggak. Kurang tahu, Bu. Nggak kedengeran. Kecil suaranya. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Kurang tahu atau nggak tahu? Nggak tahu. Apa bedanya kurang dan tidak? Kalau kurang tuh nggak sempurna, tapi sedikit tahu. Ya tahu orang-orang kita kan adanya coba understand sama do not understand gitu. Tahu dan tidak tahu. Oke lah. Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini sampai 4 minggu ke depan. Bagaimana menentukan jumlah operasi dasar pada algoritma rekursif. Kalian nggak bisa pakai lagi sum. Kalian nggak bisa lagi pakai sum seperti ini, nggak bisa. Dari mana? Bisa pakai sum? Nggak bisa lah. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi lebih detail lagi. Ya. Saya mundur dulu. Wait. Siap-siap ya, gaya saya mulai ngajar di akhir semester kayak gini, suka nanya. Saya akan nanya kayak tadi, saya panggil terus saya tanya. Nah ini harus kalian ingat terus nih. Kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu atau TN pada dasarnya kita menghitung jumlah operasi dasar yang dieksekusi berdasar ukuran input N. Nah, kalau kalian masih ingat, itu sebabnya dulu ditanya tuh ukuran input algoritma ini berapa, kemudian operasi dasar dari algoritma ini tuh apa, kayak gitu ya. Nah, tujuannya ke sini. Jadi yang kalian pelajari dari awal semester sampai sekarang tuh ada kaitannya semua gitu ya. Nah, untuk fungsi rekursif, fungsi rekursif seperti ini ada contohnya di bawah, di layar bagian bawah tuh kalian lihat ya. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri, atau definisi formalnya adalah suatu fungsi di mana fungsi evaluasi untuk suatu input memerlukan evaluasi fungsi dirinya sendiri untuk input yang lain. Nah, kayak gitu. Ini adalah fungsi rekursif. Gitu ya. Dan kalian nggak bisa berlepas diri dari algoritma rekursif karena ini masih dipakai sampai sekarang. Itu ya. Nah, ini yang membedakan dengan algoritma iteratif. Jadi catat benar-benar ya omongan saya ini. Slide ini, di bagian ini, inilah yang membedakan dia dengan algoritma iteratif. Kalau di algoritma iteratif, untuk
menentukan kompleksitas waktu, kalian harus membangun suatu formula sum yang bentuknya sigma. Gini. Tuh saya tulisin di bagian atas ya. Sementara untuk algoritma rekursif, enggak. Kalian enggak pakai sigma lagi seperti ini, enggak. Tapi kalian harus menentukan ini. Relasi recurrence atau persamaan recurrence. Ini. Ingat aja terus. Persamaan, intinya di persamaan recurrence. Cari tahu persamaan recurrence-nya dari algoritma rekursif. Nanti dari persamaan recurrence itu kalian bisa menentukan kompleksitas waktu. Udah itu doang. Kompleksitas waktunya apakah linear, kuadrat, kubik, faktorial, logaritmik kayak gitu. Udah. Cari persamaan recurrence-nya, habis itu udah dunia kalian akan jadi indah. Kalian akan bisa menentukan kompleksitas waktunya. Gitu ya. Ini ingat bagian ini. Ini yang membedakan iteratif. Kalau di iteratif kalian harus membangun formula sum yang bentuknya sigma. Di rekursif enggak. Kalian pakai recurrence. Cari persamaan recurrence-nya dari algoritma rekursif, selesaikan, udah deh dapat kompleksitas waktu. Gitu ya. Saya anggap kalian ngerti. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Jadi kuliah kita kebanyakan contoh memang. Banyak pakai contoh. Saya langsung masuk ke contoh ya sebentar. Ini dia. Nah, di contoh ini saya hapus dulu yang nggak penting. Ini dia. Ini adalah algoritma rekursif. Jangan sampai ada yang nanya algoritma rekursif itu apa ya, Bu? Tadi udah saya jelasin di slide awal-awal. Download slide-nya dari LMS ya, boleh. Udah saya taruh di situ slide yang saya sampaikan ini sama dengan yang ada di LMS. Yuk perhatikan. Ini adalah algoritma faktorial. Saya nggak akan tanya lagi ke kalian apakah algoritma ini benar atau enggak. Yang pasti algoritma ini udah benar. Lihat, algoritma faktorial, nama fungsinya adalah Fn, adalah algoritma rekursif yang ditandai dengan ini. Ada fungsi recurrence. Dia memanggil dirinya sendiri, yaitu F. Kemudian ada yang namanya nilai basis. Rekursif itu selalu seperti ini. Ada bagian recurrence, ada bagian rekursif, ada bagian basis. Nah, input size dari algoritma ini adalah N. Algoritma faktorial itu kayak gimana sih, Bu? Faktorial itu kayak gini contohnya. N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya kali sampai N faktorial. Jadi kalau ada 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Kayak gitulah ya pokoknya. Nah, ini adalah algoritma untuk menghitung faktorial. Basic operation, seperti biasa ya, kalau kita berhadapan dengan algoritma dan diminta untuk menentukan kompleksitas waktunya, maka selalu cari basic operation-nya. Kenapa harus cari basic operation-nya? Karena kita ngitung kompleksitas waktu. Kembali ke ini nih, definisi dari TN. Kompleksitas waktu atau TN, tadi ada definisinya kan? Jumlah operasi dasar kan pada dasarnya. Maka kita selalu mencari tahu operasi dasarnya apa. Nah, di algoritma tersebut operasi dasarnya adalah perkalian. Nih ada tanda kali di sini ya. Ini operasi dasarnya adalah perkalian. Bisa difahami ya sampai sini ya. Nah, pada bagian basis operasi perkalian saya simbolkan dengan M. Pada bagian basis, basisnya adalah 0. Operasi perkaliannya ada berapa banyak? Lihat aja algoritmanya. Pada kondisi basis, berapa jumlah operasi perkaliannya? 0, betul. 0. Cara nulisnya gini ya. M adalah simbol dari multiplication. Operasi multiplication atau perkalian pada saat nilai basisnya adalah 0 ya, ini ya, N sama dengan 0 ini adalah basis.
itu berapa? 0. Ingat ya, hati-hati, bukan 1 ya, lihat ada angka 1 yang ditemukan. Kenapa 0? Karena M ini merepresentasikan jumlah operasi dasar. Jumlah operasi dasar. Sini 0. Kemudian untuk nilai yang enggak 0, Mn, pada saat N lebih dari 0, untuk N lebih dari 0, itu berapa? Kira-kira berapa kali? Saya kasih jawabannya di situ deh. Ada di slide ya. Nah, saya hapus. Ini M0 pada kondisi basis dan Mn jumlahnya adalah M N-1 plus 1. Lihat baik-baik ini. Pada saat M0 dia adalah 0. Kenapa? Karena pada saat nilai basis belum ada operasi perkalian yang dilakukan. Sementara pada bagian rekursif, operasi perkaliannya adalah pasti dilakukan Mn-1. Lihat di bagian Fn-1. Pada saat kalian memanggil Fn-1, pasti akan di dalamnya akan melakukan operasi perkalian kan? Seperti ini kan? Nah, itu sebanyak berapa? Ya sebanyak Mn-1. Terus saya tambahkan 1. Nah, yang bagian terakhir ini, pemanggilan terakhir. Ya pasti ada perkalian, tambahin 1. Gitu ya. Ini yang disebut sebagai relasi recurrence. Nah, saya berhenti dulu di sini. Ada yang mau nanya? Bagian mana dari tulisan-tulisan di slide tersebut yang kalian nggak paham? Ayo tanya. Yang plus 1, Bu. Yang mana? Yang plus 1 di bagian akhir, Bu. M plus 1 enggak? Oh, plus 1. Oke. Plus 1 di sini. Mana pen saya? Ini ya, plus 1 itu untuk merepresentasikan yang ini. Saya hapus. Ini. Perkalian yang ini. M N-1 merepresentasikan jumlah operasi perkalian yang terjadi pada F N-1. Lihat, F N-1 itu kan fungsi ya. Fungsi faktorial untuk N-1. Di situ pasti ada perkalian kan? Ya pokoknya MN-1 aja. Pokoknya dilakukan sebanyak MN-1 aja. Tapi kan yang bagian perkalian ini kalian nggak hitung. Ya kan? Kebayang nggak? Paham nggak? Yang nanya tadi? Masih nggak paham, Bu. Hah? Masih nggak paham. Masih nggak paham? Bagian mana yang Iya. nggak paham? Kalau MN-1, sebentar. Saya tanya dulu deh. Saya tanya dulu. Jangan-jangan kalian nggak paham karena nggak ngedengerin. MN-1 itu maksudnya apa? Siapa yang bisa jawab? Yang F6-1 bukan? Oh, Fn-1 ya kan? Iya. Pada saat kalian memanggil Fn-1, di situ ada perkalian di dalamnya kan? Nah, Iya, itu ada dilakukan perkalian. sebanyak Mn-1. Terus yang perkalian yang ini, yang saya kasih tanda garis bawah ini, belum dihitung dong. Nah, itu yang menyebabkan ditambah 1. Itu maksudnya. Ditambah 1-nya itu karena yang ada kali N. Gitu. Bisa ya? Gak susah kok, cuma itu doang tuh. Mn-1 itu untuk merepresentasikan jumlah perkalian yang terjadi pada F N-1. Itu kan fungsi kan, dia manggil kan. Oh, ada tulisannya di bawah nih. F N-1. Tapi ada operasi perkalian di sini nih. Yang belum kehitung. 1 kali kan? 1 kali perkalian kan? Bukan N kali ya, tapi 1 kali ya. 1 kali, maka ditambahkan 1 di sini. Gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai relasi recurrence. Gitu ya. Nah, saya resume.
Nah, ini adalah relasi recurrence untuk algoritma faktorial. Ini M0 yaitu jumlah multiplication atau jumlah operasi perkalian pada nilai basis. Nilai basisnya adalah 0, yaitu sebanyak 0 kali. Karena pada basis tidak ada perkalian yang dilakukan. Tahu dari mana, Bu? Lihat aja algoritmanya tadi. Nggak ada perkalian kan pada saat nilai basis. Sementara pada MN secara umum, untuk N lebih dari 0, jumlah perkaliannya adalah seperti ini, MN-1 plus 1. Ini disebut sebagai relasi recurrence yang merepresentasikan jumlah operasi dasar yang dieksekusi. Gitu. Bisa difahami ya? Bisa ya? Ini baru udah masih gampang nih, masih gampang. Gitu. Nah, bentuknya biasanya kadang ditulis seperti ini atau kadang ditulis seperti ini. Sama aja. Cuma pakai kurung kurawal bedanya ya. Pakai kurung kurawal, terus ini ditulis N, 0 untuk N sama dengan 0 di sini. Sama ya, ini ya. Kemudian M, N-1 plus 1 yang di atas untuk N lebih dari 0. Seperti ini. Kadang ada juga yang menulisnya tuh N-nya di bawah. Jadi MN sama dengan M, N-1 kayak gini di bawah gitu ya. Plus 1, subscript. Nggak masalah. Sama aja. Ini adalah relasi recurrence untuk faktorial. Bisa ya? Bisa lah, bisa lah. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu Tower of Hanoi. Saya punya 3 contoh hari ini. Nggak tahu ini selesai atau nggak nanti. Ini baru relasi recurrence ya. Kalian belum mendapatkan kompleksitas waktunya. Jadi kompleksitas waktu dari algoritma faktorial tadi apa Bu? Oh belum. Saya masih pengen supaya kalian tahu dulu bentuk relasi recurrence dan bagaimana cara mendapatkan relasi recurrence. Nah, contoh berikutnya yaitu Tower of Hanoi. Nah, Tower of Hanoi, saya ulang lagi, mungkin kalian sudah pernah mendapatkan contoh masalah ini di matematika diskrit atau logika matematika. Ada 3 tiang, yaitu tiang 1, tiang 2, dan tiang 3. Nah, di tiang 1 ada sejumlah piringan yang tersusun dari kecil ke besar. Yang besar itu harus di bawah. Jadi, nggak boleh yang besar itu berada di atasnya yang kecil, nggak boleh. Nah, problem Tower of Hanoi ini, problemnya seperti yang saya tuliskan di layar, yaitu memindahkan N piringan dari tiang 1 ke tiang 3. Dari 1 ke 3 gini ya, tapi menggunakan 2 sebagai perantara. Tujuannya pokoknya mindahin dari 1 ke 3. Dengan kondisi seperti itu, terurut. Yang paling besar ada di bawah, kemudian lebih kecil lagi di atasnya, lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian aturannya dalam satu waktu cuma boleh mindahin 1, kemudian nggak boleh meletakkan piringan besar di atas piringan kecil. Gitu. Itu bisa difahami ya. Nah, solusi rekursif untuk permasalahan Hanoi ini, kalau N-nya cuma 1, basis ini ya, kalau N-nya cuma 1, langsung aja pindahin ke tiang 3 kan? Cuma 1 aja di sini. Ya kan? Kalau kalian cuma punya 1, langsung aja pindahin ke 3, itu namanya basis. Basisnya berarti adalah N sama dengan 1. Kalau N-nya lebih dari 1, gimana Bu solusinya? Nah, solusinya kayak gini. Nah, disinilah permasalahan rekursif, solusi rekursif mulai muncul. Kalau N-nya lebih dari 1, maka pindahin aja N-1 dari 1 ke 2 secara rekursif. Nah, perhatikan kata-kata secara rekursif. Menggunakan tiang 3 sebagai perantara. Nah, gitu kan? Kalau saya pindahin N-1 dari 1 ke 2, maka tinggal yang paling besar kan di bagian bawah kan? Nah, yang paling besar yang bagian bawah ini, saya pindahin dari 1 ke 3, langsung saya pindahin. Kan tadi yang saya pindahin di nomor 1 baru N-1 aja.
Ya kan, yang paling besar kan masih ada di bawah. Gitu. Lalu yang paling besar udah ada di tiang 3. Saya masih punya N-1 di tiang 2 tadi kan. Ya ini kan belum selesai nih, dia masih ada di tiang 2. Saya pindahkan secara rekursif dari tiang 2 ke tiang 3 menggunakan tiang 1. Gitu ya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu, ini algoritmanya. Saya tuliskan di bagian kiri bawah ya, itu prosedur Hanoi. Ini kita main tebak-tebakan yuk. Saya pengen tanya nih, ada yang tahu nggak? Operasi dasarnya apa nih kira-kira untuk permasalahan ini? Perkalian, pembagian, pengurangan, penambahan, apa? Penambahan bukan, Bu? Penambahan belum. Coba lagi yang lain. Apa kira-kira? Gampang banget. Nah, coba perhatikan definisinya, perhatikan algoritmanya. Operasi dasarnya apa? Perbandingan, Bu. Perbandingan, bukan. Coba yang lain. Yuk, Perkalian, Bu. perkalian. Bukan apa yang dikaliin. Jangan ngarang atau. Boleh ngarang tapi atau dai apa yang dikalikan nggak ada. Nggak ada perkalian di situ. Nah, coba ada yang kreatif nggak nih? Right-land, Bu. Right-land ya. Right-land itu betul sih. Secara teknis adalah right. Tapi yang sebenarnya dilakukan adalah ini nih. Operasi pemindahan. Move. Memindahkan komponen. Kalau kita punya array, jadi kita pindahin. Bukan pengurangan kan? Kalau kurangan kan minus. Ini minus ini. Bukan penambahan. Penambahan kan apa ditambah apa. Ini kan kita nggak menambahkan. Kita memindahkan. Moving gitu ya. Operasi dasarnya adalah pemindahan. Kalau kayak gitu, saya bisa menyatakan, taruhlah saya pakai M. M1-nya berapa? 1 atau 0? M1 itu operasi pemindahan pada saat piringannya cuma 1, pada nilai basis adalah 1 atau 0? Saya kasih jawabannya, 1. 1, Bu. 1 ya. Udah azan. Nanti bentar lagi kita break dulu ya. Saya selesaikan yang ini. Habis itu kita break. M1-nya adalah 1. Kenapa 1? Karena pada saat cuma ada 1 piringan, proses pemindahannya yang terjadi cuma 1 kali. Gitu ya. Itulah pentingnya mengidentifikasi jenis operasi dasar. Nah, makanya dari tadi saya nanya, operasi dasarnya apa? Operasi dasarnya apa? Nah, kalau kalian sudah bisa tahu, ke belakangnya jadi mudah tuh. Operasi dasarnya adalah pemindahan untuk kasus ini. Pada saat basisnya berapa sih? Oh, basisnya adalah 1. Iya dong. Kalau di tiang itu basisnya 0, kan nggak ada problem Hanoi-nya. Problem Hanoi itu ada kalau minimal ada satu piringan gitu ya. Nah, secara rekursif, saya bisa membuat MN-nya adalah seperti ini. Nah, nanti M N-1 itu untuk angka 1. Ini ya, angka 1 ini ya. Kemudian tambah 1 untuk angka 2, untuk proses yang terjadi pada angka 2. Dan M-N-1 untuk proses yang terjadi pada angka 3. Pada saat tahap 1 akan terjadi N-1 pemindahan kan. Kita nggak peduli seperti apa pemindahannya. Karena itu rekursif. Kan dari 2 ke 3, kita nggak usah mikirin itu. Kan kita cuma ngitung kompleksitas algoritmanya. Ya kan? Nah, yang kita tahu pokoknya kalau di tahap 1 ini memindahkan N-1 piringan, maka kompleksitas jumlah operasi dasarnya adalah, udah belibet ngomongnya, jumlah operasi dasar pemindahan yang dieksekusi saat itu adalah M-N-1. Pada saat 2, pindahkan piringan terbesar berarti kan cuma 1 ya,
Karena cuma satu, maka dia pasti cuma satu kali operasi pemindahan. Kemudian yang ketiga, sama lagi, n-1 pemindahan. Maka saya tulis mn-1. Ini adalah relasi recurrence-nya. Bisa ya dipahami ya? Bisa saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Lihat, mn-1-nya ada 2. Maka saya bisa menuliskan mn pakai kurung kurawal adalah 1 jika n-nya sama dengan 1 ini ya. Atau saya bisa tuliskan mn sama dengan 2 mn-1. Nah, karena ada 2 ya, ini mn-nya mn-1-nya ada 2 ya, di sini 2 mn-1 ditambah 1 ini. Untuk n lebih dari 1. Ini adalah relasi recurrence. Bangun dulu ini, nanti menyelesaikannya gampang. Gitu. Bisa ya dipahami ya? Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, saya anggap kalian paham. Kita break dulu asar, tapi saya tinggalkan satu buah persoalan untuk kalian yang akan kita bahas nanti setelah asar, setelah kita kembali dari sholat asar. Saya punya satu soal di slide terakhir. Mana slide terakhir? Ini dia. Saya ambil soalnya yang saya garis bawah aja ya. Adalah saya berikan algoritma QN dengan rekursifnya seperti ini. Pertanyaan saya adalah tentukan relasi recurrence untuk operasi perkalian saja. Lihat pertanyaannya yang saya kasih lingkarin merah ya, jangan semuanya. Bangun relasi recurrence untuk operasi perkalian saja. Kayak tadi caranya ya. Kalian tuliskan di Jamboard yang saya share sebentar lagi. Ini, lagi saya share. Kerjain di situ. Wait, udah di-share. Yuk kerjakan di situ. Bagi yang lagi nggak sholat, atau emang nggak sholat, silakan kerjakan di situ. Kerjain ya, supaya saya tahu kalian ngerti atau enggak, kalian nggak ngertinya sebelah mana. Gitu ya. Saya izin sholat sekitar 5-10 menit.
Halo, kita kembali lagi. Kita mulai lagi kuliahnya ya. Yuk kita lihat dulu pekerjaan kalian di Jamboard. Hah, cuma satu yang baru ngerjain? Yang udah ngerjain? Baru satu yang udah ngerjain. Perkalian. Siapa nih di board ke 9? Wait, saya share dulu lah ya, biar pada lihat. Serius nih, cuma satu yang ngerjain. Kalian ini ngapain aja? Semangat ya. Jangan malas, jangan malas. Ya, rajinlah ketika diminta untuk latihan, kerjakanlah. Mau salah juga nggak apa-apa. Setidaknya saya tahu kalian salah gitu, terus saya benerin. Kalau kalian diam, saya kan nggak tahu kalian ngerti atau enggak, kalian bener atau enggak jawabnya. Apalagi jawabnya cuma dalam hati. Ya sudah, saya cuma punya satu jawaban di sini di board ke 9. Thank you banget yang udah berpartisipasi. QN, algoritma QN tadi di sini dituliskan 0 untuk n sama dengan 1, operasi perkalian ya, dan operasi dan m untuk nilai n lebih dari 1. Wait. Pensil saya hilang lagi. Di sini ya. Untuk n sama dengan 1, jumlah perkaliannya, lihat, saya tadi minta perkalian kan ya. Untuk kalian lihat lagi algoritmanya di slide. Nah, slide-nya download dulu ya. Jadi kalian juga bisa sambil ngeliat slide-nya. Di print juga boleh ya, apa-apa. Supaya nanti bisa kalian sambil coret-coret. Print slide-nya, terus sambil saya ngejelasin gini kan, sambil kalian coret-coret slide-nya gitu ya. Nah, untuk n sama dengan 1, untuk nilai basis, kalian lihat di algoritmanya tadi, nggak ada sama sekali operasi perkalian. Nggak ada kan, berarti 0. Ya. Kemudian, untuk nilai n lebih dari 1, untuk yang bukan basis, maka operasi perkaliannya adalah, yaitu pada key n-1 ditambah 1. Ditambah 1 itu ada di mana di algoritmanya? Kita lihat lagi ya. Algoritmanya. Boardnya nanti mau saya pakai lagi ya, jangan dihilangin dulu. Nanti saya pakai lagi. Karena kita belum selesai kuliahnya, sampai sekitar jam 4 kita kuliah ya. Tenang aja. Aduh Bu, iya, sabar. Belajar itu emang harus sabar ya. Sabar-sabarlah belajar. Saya share lagi slide-nya. Mana slide saya? Ini dia. Yang muncul di kalian apa? Slide saya atau bukan? Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ini kalian pada kemana sih? Kalian ada nggak sih coba nih nyalain kameranya? Ih, kalian mah. Coba nyalain. Yang masih ada di sini siapa aja? Oke, Fadil, Reinhard, Michael, thank you. Yang lainnya nggak ada, tidur. Aska, oke. Benediktus. Ada Bu. Daud, oke. Kebayang nggak sih? Coba nanti kalau kalian berada di posisi saya gitu ya. Saya berusaha kalau lagi nyidang, uji, apapun, selalu nampilin muka. Ada mahasiswa presentasi gitu ya, saya selalu on kamera, supaya mahasiswa itu merasa dihargai. Oh, dosennya ngedengerin toh. Iya, saya ngedengerin. Kita lihat lagi ya, saya review lagi, saya ulang lagi.
Awas nih kalau masih ada yang nggak ngerti, oh diancam sama saya. Saya pakai misalnya multiplication, saya pakai simbol M ya. Bu boleh pakai simbol T nggak Bu? Boleh. Kenapa Ibu pakai simbol M? M multiplication kan operasi dasar. Multiplication ya. MN-nya itu adalah 0 pada saat basis. Dari mana sih Bu? N sama dengan 1 itu dari mana? Dari sini nih, N sama dengan 1, nilai basis. Apakah ada operasi perkalian pada saat basis? Nggak ada, maka saya tulis 0 di sini. Ya. Kemudian pada saat yang bukan basis, berapa banyak sih operasi perkaliannya? Yaitu MN-1. Dari mana Bu? Dari ini. Rekursifnya saya tambahkan 1. Dari mana itu tambah 1? Ini. Di sini ada 1 lagi operasi perkalian. Maka ini adalah relasi recurrence untuk operasi perkalian pada algoritma tersebut. Gitu. Untuk operasi penjumlahan tadi ada yang jawab gitu juga sekalian ya. Sama ya. Mirip juga kayak gini. Bisa ya? Nah, saya tes deh. 1-2 orang. Siap-siap ditanya. Kenapa sih saya nulis yang saya kasih lingkaran hijau? Maksud angka 0 di sini apa? Dita Apriliani. Pas, nggak ada orangnya. Ditya Ilmi. Yang saya lingkarin itu nggak ada perkalian di, nggak ada perkalian. di yang return satunya. Oke, di nilai basisnya ya, sip. Berarti ngerti. Thank you. Kenapa saya tambahkan plus 1 yang saya lingkarin hijau? Cowok deh, cowok. Siapa ya? Muhammad Naim. Pas, nggak ada orangnya. Nur Fatan. Dari perkalian yang N, Bu. Yang di sini ya, yang dilingkarin Ya. algoritmanya. Jadi, sampai di sini saya berharap kalian sudah paham. Ini adalah relasi recurrence, dan kalian bisa membangun relasi recurrence ini dengan melihat algoritmanya. Sesuai dengan nama kuliahnya ya, analisis, kompleksitas, algoritma. Jadi selalu melihat algoritmanya. So, ini adalah 2 contoh ketiga ya, ini latihan sih. Tadi kalian sudah mendapatkan 2 contoh. Saya kasih contoh ketiga. Sebelum nanti kita mulai masuk ke hitung-hitungan. Nah, contoh 3. Binary recursive. Binary recursive ini ngapain sih? Lihat. Deskripsinya ada di kanan atas, yaitu mencari tahu jumlah digit biner pada representasi biner dari suatu bilangan positif. Misal, sini binrec ini inputnya adalah N. Misal N-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Kalau N-nya sama 2, representasi binernya gimana? 0, 1 gini ya. Ini kan 2 nih. Ya nggak sih? Iya ya. Kok saya jadi ragu. Iya, Bu. Betul, Bu. Untuk N sama dengan 3, representasi binarnya gimana? 1 ini ya. Nah, si algoritma ini tuh ngitung digit binarnya itu ada berapa gitu. Kalau N-nya sama dengan 2, berarti digit binarnya ini ada 2. Kalau N-nya sama dengan 3, digit binarnya juga ada 2 gitu ya. Nah, algoritmanya itu kayak gitulah pokoknya. Algoritmanya udah dijamin benar. Yang kalian diminta adalah membangun relasi recurrence dari binary recursive ini. Nah, udah langsung dikasih tuh. Yang saya kotakin hijau. Ini adalah relasi recurrence untuk algoritma binrec. Kita coba lihat satu-satu ya. Pada basis A1 sama dengan 0. A ini adalah simbol operasi dasar penjumlahan. Lihat algoritmanya, kita lihat algoritmanya. Kira-kira operasi dasarnya apa? Oh, yang paling kelihatan mencolok adalah ini. Operasi dasar penjumlahan. Maka, nah ini. Kita identifikasi berapa jumlah operasi dasar penjumlahan. Pada basis,
N sama dengan 1, ini ada angka 1 ya di sini, A1, pada bagian basis tidak ada operasi penjumlahan. Nggak ada kan, dia langsung return 1 tuh, nggak ada operasi penjumlahan. Maka saya tuliskan 0. Ingat-ingat ya, pokoknya itu adalah jumlah operasi dasarnya aja. Sementara untuk nilai yang bukan basis, N lebih dari 1, jumlah operasi penjumlahannya adalah A floor dari N per 2 ditambah 1. Dari mana sih Bu? Dari ini. Binrek ini kan dia akan memanggil fungsi rekursif, memanggil fungsi dia sendiri, tapi parameternya itu kan selalu N dibagi 2. Floor-nya. N dibagi 2, N dibagi 2. Jadi dia bukan N-1 kayak tadi, tapi di sini N per 2. Maka kita bisa menyimpulkan, oh kalau gitu operasi penjumlahan yang dilakukan di situ, di N per 2 itu, ya N per 2 juga dong. Makanya di sini dituliskan N per 2, A N per 2. Nah, ditambah 1 dari mana? Dari sini nih. Kan di sini ada operasi tambah di sini, 1. Ditambah, nah kan, 1 kalinya ini dari operasi yang ini, yang saya lingkarin hijau. Gitu ya. Nah, ini bentuk lain dari relasi recurrence. Kalau tadi kan N-1, N-1 gitu ya. Di sini N per 2 yang di-floorkan. Gitu. Nah, ini bentuk yang lain. Udah ya, udah 3 contoh. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini resume. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, kita masuk ke berikutnya. Bagaimana menyelesaikan relasi recurrence? Tapi kata menyelesaikan relasi recurrence itu mungkin bagi kalian membingungkan. Gini. Kita ngapain sih tadi topiknya ini? Kita mau ngapain sih hari ini? Salah, pertanyaan saya salah, saya ulang ya. Untuk apa sih kita menemukan relasi recurrence? Untuk apa? Mau dipakai untuk apa? Muhammad Fitrah Ramdhani. 2, 3, 4, 5. Pas nggak ada nih. Yang lain, Ilham Ghifari. Gak ada. Rafli. Ya, Bu. Ngapain kita capek-capek nyari tahu relasi recurrence? Buat apa? Buat hitung kompleksitas waktu. Betul. Untuk ngitung, untuk nyari tahu kompleksitas waktunya seperti apa. Thank you, Rafli. Seperti itu. Jadi tujuannya itu. Ingat-ingat ya. Jadi jangan tanpa arah melakukan sesuatu. Ngapain sih Bu capek-capek nyari relasi recurrence gitu. Nah, kita mau ngitung kompleksitas waktu. Ngapain sih Bu ngitung kompleksitas waktu? Ya untuk cari tahu efisiensi dari algoritma itu. Seberapa efisien algoritma itu. Gitu ya. Baik. Jadi pegang erat-erat itu ya. Saya tuliskan dulu, nanti saya kasih lihat ke kalian. Jadi relasi recurrence yang saya di layar itu kalian bisa lihat resume dari relasi recurrence yang sudah kalian dapatkan hari ini. Nah, saya sebentar. Mana tadi? Oh, ini dia. Nah, di sini ada 5 langkah. Kalian sebenarnya udah sampai langkah keempat. Tanpa sadar, kalian sudah saya giring untuk sampai ke langkah keempat. Jadi ini 5 langkah apa sih Bu? Ini 5 langkah mirip dengan yang minggu lalu ya. 5 langkah yang dapat kalian gunakan sebagai patokan untuk menentukan kompleksitas waktu. Bedanya kalau ini pada algoritma rekursif, kalau yang sebelumnya pada algoritma iteratif. Lihat, bedanya cuma di nomor 4 dan nomor 5. Nomor 5 sama sih sebenarnya. Nomor 4, kalau di algoritma iteratif, kalian membangun formula sum, kayak gini, sigma, ya kan? Nah,
Kalau di algoritma rekursif, kalian membangun relasi recurrence, bedanya itu. Jadi itu harus diingat-ingat tuh, kalau kalian sedang menghadapi algoritma iteratif, ya cobalah bangun ini, formula sum seperti ini ya, saya kasih sigma ya, simbol sigma di atas layar itu. Sigma hijau. Tapi kalau kalian sedang berhadapan dengan algoritma rekursif, ya jangan bikin formula sum, tapi bikinlah relasi recurrence-nya, gitu ya. Nah, terakhir udah bikin relasi recurrent sama seperti ketika kalian berhadapan dengan formula sigma atau formula sum, maka selesaikanlah recurrence tersebut. Gitu. Hah, diselesaikan Bu ya, diselesaikan. Cara menyelesaikannya gimana? Nah, kita lihat ya habis ini. Nah, cara menyelesaikannya ada 1, 2, 3. Ada cara seperti itu. Itu yang akan kalian nikmati sampai dengan akhir semester. Gitu. Hari ini apa Bu? Hari ini cuma yang atas. Cara substitusi. Satu aja cukup. Gitu ya. Yang lain minggu depan. Kita satu-satu ya. Kita lihat ke algoritma faktorial. Kalian ngerti nggak itu? Coba di layar. Yang nggak ngerti siapa? Algoritma faktorial, saya ganti ya, saya ganti, video dulu, oke. Kelihatan ya, pecah-pecah nggak gambarnya? Aman, Bu. Aman ya, oke. Nah, saya tulisin dulu ulang relasi recurrence untuk algoritma faktorial kita. Mn sama dengan tadi apa? n-1 ditambah 1. Sengaja saya pelan-pelan. Di kelas sebelumnya saya kecepatan, terus mereka pada bingung. Ini relasi recurrence untuk algoritma faktorial. Bentuknya saya tulis seperti ini ya. M0 ini artinya pada basis n sama pada basis 0, yaitu n sama dengan 0. Dia adalah nilainya 0 dan mn adalah mn-1 plus 1. Sama seperti tadi, lihat di slide. Saya nggak melakukan pengubahan. Ini adalah algoritma faktorial. Saya nggak ngubah ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Lihat, ingat baik-baik. Relasi recurrence kita itu tujuannya untuk apa? Untuk menentukan kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu Tn, yang linear, kuadrat, atau kubik, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, kita berusaha untuk membuat ini ke bentuk itu. Nah, coba kita lihat satu-satu. Cara menyelesaikannya gimana? Kita lihat. Mn sama dengan, kita tahu, bentar ya, saya tulis ini, n-1 plus 1. Cara substitusi kita lihat. Kita bisa melakukan substitusi m n-1 itu pasti sama dengan mn-2 ditambah 1. Lihat. Kalau mn adalah mn-1 plus 1, maka mn-1 saya bisa ubah jadi mn-2, gitu kan? Di sini nih, di sini n, di sini n-1. Kalau di sini n-1, di sini n-2, gitu ya. Nah, saya substitusikan ini ke sini nih. Maka mn-1 bisa saya gantiin sama ini. Nah, saya gantiin sama mn-2 plus 1. Gini ya. Gini kan? Ini sama dengan berapa tuh? mn-2 plus 2. Gini kan? Terus saya bisa substitusiin lagi. Substitusi mn-2, saya juga bisa doang bikin kayak gini. Ini namanya cara substitusi. Bisa difahami sampai sini ya? Kalau di sini n-1 adalah jadi n-2, kalau di sini n-2, di sini jadi n-3. Saya substitusiin ke sini. Yang ini. Ya, saya pindahin ke sini. Maka gini ya. mn-2-nya saya ganti dengan ini. M n-3 plus 1. Jadi berapa tuh? M n-3 ya. 3 ditambah 1 tambah 2, 3. Lihat polanya nggak tuh? Udah kelihatan polanya?
Nanti ini akan sama dengan, lihat pola yang ini. Ini MN-2 plus 2 di sini jadi MN-3 plus 3. Nanti saya juga bisa membuat MN-4 plus 4. Seterusnya. MN-5 plus 5. Seterusnya ya. Maka saya bisa membuat, oh ini tuh sama dengan MN minus I ditambah I. Ya kan? Polanya kan kayak gitu. 4, 4, ini 5, 5, ini 3, 3, ini 2, 2, ini 1, 1. Nah, kalau kayak gitu, suatu saat, misal pada saat ini MN ya, MN. Jadi MN seperti ini. Pada saat I sama dengan N, saya bisa membuatnya menjadi MN maksudnya. MN sama dengan, saya pindah ke sini ya, MN. Pada saat I sama dengan M, MN sama dengan M, N minus N ditambah N. N. N minus N adalah M0 ditambah N. M0 berapa tadi? 0 ditambah N sama dengan N. Oh, jadi MN kita adalah N. Saya belum menyimpulkan dulu ya. Kalian coba untuk memahami cara saya mendapatkan ini dulu. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Wah, siap-siap ditanya. Apa yang mau saya tanyain ya? Oke lah, ini pertanyaan yang butuh mikir. Siapa yang bisa jawab nih, keren nih. Kenapa saya memisalkan I sama dengan N di sini? Ini saya kasih kotak hijau. Oh, kotaknya hijau sama. Nih, saya kasih arsiran. Kenapa I saya misalkan N? Kalau I saya misalkan N kan ini jadi 0 nih. Ngapain sih saya lakukan ini? Ada yang bisa nebak nggak? Siapa yang kira-kira bisa jawab? Melani? Gimana Melani? Udah sehat? Kabarnya Melani lagi sakit. Iya, Bu. Bisa jawab nggak nih Melani kira-kira? Kenapa I-nya sama dengan N? Nggak tahu. Oke, coba yang lain. Safitri, istri Safitri. Kenapa saya melakukan pemisalan I sama dengan N? Menurut saya tuh kan semakin dalam rekursifnya tuh I-nya tuh bakal semakin gede kan, kayak MN-4 plus 4 terus lama-lama MN-5 plus 5 gitu. Jadi lama-lama pasti I-nya tuh bakal nge-reach N juga gitu. Jadi ada kemungkinan kan dia tuh dikurang N itu sendiri gitu sih menurut saya. Oke, keren. Betul jawabannya ya. Nah, habis ini saya mau kasih lihat, saya akan melakukan pemisalan, I-nya itu bukan sama dengan N, agak beda. Nanti ya habis ini ya. Jadi simpan baik-baik jawabannya Fitri tadi, karena nanti akan beda lagi. Bisa ya? Jadi di sini kita lihat lagi, relasi ini adalah relasi recurrence, ini adalah relasi recurrence. Nah ini ya, MN yang relasi recurrence untuk algoritma faktorial. Ingat-ingat tujuan kita sibuk nyari tahu relasi recurrence itu adalah dalam rangka mencari kompleksitas waktu. Lihat, relasi recurrence ini sekali lagi merepresentasikan jumlah operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma tersebut. Itu ingat baik-baik itu ya. Jadi dia sebenarnya merepresentasikan jumlah operasi dasarnya. Cuma kalau kalian perhatikan lagi, kalau saya punya dua fungsi seperti ini, MN sama dengan MN-1 plus 1 sama M0 sama dengan 0, saya kan nggak bisa menyimpulkan ini sebenarnya kompleksitas waktunya itu apa.
n kah, n kuadrat kah, n faktorial kah, kayak gitu kan. Saya nggak tahu. Atau logaritmik kah, saya nggak tahu nih. Maka kita harus menyelesaikan ini ke dalam suatu bentuk fungsi yang lebih sederhana. Ini adalah cara menyelesaikan, ini makanya kita sebut ini, proses ini sebagai menyelesaikan relasi recurrence. Nah, ini cara penyelesaiannya sampai dapat seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai menyelesaikan relasi recurrence. Yang ada di tahap kelima tadi ya, karena ada 5 langkah. Nah, kita udah dapat MN-nya sama dengan N. Artinya apa sih ini, Bu? M adalah simbol dari multiplication atau operasi dasar perkalian. Operasi dasar perkalian atau kompleksitas waktunya pada algoritma faktorial adalah N. Dan dia adalah elemen dari big theta N. Gitu ya. Kalau kayak gitu, ternyata algoritma, kita bisa simbolkan algoritma faktorial ini, kompleksitas waktunya adalah linear. Gitu ya. Boleh nggak, Bu, ini saya simbolin jadi TN? Boleh. Nggak pakai M. Boleh, nggak masalah. Bisa difahami ya? Ini ingat baik-baik lah. Saya nggak bikin video minggu ini. Nggak ada waktu. Jadi nanti kalau kalian pengen belajar lagi, ulang lagi aja rekamannya. Gitu ya. Ini ada di slide sebenarnya. Kalian nanti bisa lihat lagi di slide. Kita sekarang masuk ke contoh kedua. Waktu kita masih cukup nggak? Satu lagi contoh ya. Kayaknya bisa satu lagi contoh. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Algoritma Tower of Hanoi. Tower of Hanoi tadi, relasi recurrence-nya adalah, saya tulis dulu ya, N sama dengan yang 2 kali tadi. 2 kali MN-1 ditambah 1 untuk N lebih dari 1. Dan dia basisnya adalah 1. Sama dengan 1. Lihat. Kalau tadi, bedanya ya, basisnya adalah 0. Sekarang basisnya adalah 1. Ini nanti akan membedakan. Kita nggak akan lagi pakai I sama dengan N. Nanti saya kasih lihat bedanya apa. Kita lihat ya. Nah, kita akan menyelesaikan relasi recurrence ini dalam rangka mendapatkan sama dalam rangka mendapatkan kompleksitas waktunya seperti apa. Yuk, kita lihat ya. MN sama dengan 2M N-1 plus 1. Saya mau saya singkat ya, substitusikan MN-1 ke situ tuh. Nah, kalau MN adalah 2MN-1, maka MN-1 sama dengan 2M N-2 ditambah 1. Lihat. Kalau di sini N, di sini N-1, maka kalau di sini N-1, saya ubah jadi N-2. Saya masukin ke sini ya. 2 kali, hati-hati. Ini sebenarnya sederhana, tapi kalau kalian nggak hati-hati bisa salah gitu. Ini yang saya substitusikan MN-1-nya. Ini ya kan. Saya kasih hijau ini. Hati-hati di sini ya. Maka saya ubah di sini 2M N-2 plus 1. Ini akan jadi berapa tuh? 2 pangkat 2 M N-2 ditambah 2 ditambah 1. Gitu ya. Ini saya jabarkan jadi seperti ini. Terus saya jabarin lagi. Saya bisa substitusikan ini. Saya mau ngambil MN-2 nih. Nah, saya mau substitusikan MN-2 sama dengan 2M N-3. Ya, betul. Maka dia akan menjadi ini ya, 2 kuadrat N-2 saya kurung dulu supaya kalian nggak bingung, tambah 2 tambah 1. Ini ya. Ingat, saya mau ambil MN-2-nya aja. Ini semuanya saya pindahin kan, jadi kalau mau hati-hati kayak gini cara bikinnya. Yang mau saya ganti adalah MN-2-nya, maka yang lain biarkan apa adanya gitu ya. 2, 2, 1, 1, 2 kuadrat juga 2 kuadrat di sini, nggak saya ubah. Ini 2M N-3 plus 1. Jadi berapa tuh?
Aduh, jadi ke bawah saya nggak ngerti ya pokoknya ini jadi ke bawah. Ini akan menjadi 2 pangkat 3 M N minus 3 ditambah 2 kuadrat tambah 2 tambah 1. Dari mana ini? 2M ini 2 kuadrat kali 2 kan jadi 2 pangkat 3. 2 kuadrat kali 1 2 kuadrat. Ini 2 ini 2, ini 2, ini 1, ini 1. 2 pangkat 3 ini dari mana, Bu? Dari 2 pangkat 2 kali 2, 2 pangkat 3. Ini kan 2 pangkat 2 kali 2M minus 3 sama 2 pangkat 2 kali 1 ya. Di sini. Nah, kalian bisa lihat polanya, maka saya bisa menebak pola berikutnya MN itu akan menjadi kira-kira, ini masih MN semua ya, kira-kira dia akan menjadi, wait, 2 pangkat M, N minus 4, tambah 2 pangkat 3, tambah 2 pangkat 2, tambah 2, tambah 1. Tahu dari mana? Coba perhatikan ini. Pada saat dia 2 pangkat 2, nah di sini kan 2 pangkat 1, dan ini kan jadi 2, sebenarnya 1 ini kan 2 pangkat 0. Pada saat ini 2 pangkat 3, di sini 2 pangkat 2, ini sebenarnya adalah 2 pangkat 1, di sini adalah 2 pangkat 0 kan. Maka saya bisa membuat, oh kalau di sini 2 pangkat 4, di sininya N minus 4, di sini pasti 2 pangkat 3, ikutin polanya kan. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0. Maka saya bisa membuat rumusan dengan seterusnya ya. Ini MN-nya itu kira-kira dia akan memiliki pola seperti ini. 2 pangkat I, lihat polanya, kali M, kali N minus I, lihat yang sama adalah ini. Yang lainnya dikurangi. 2 pangkat I minus 1, tambah 2 pangkat I minus 2, dan seterusnya. Gitu ya, seterusnya tambah 2, ini 2 pangkat 1, kan jadi 2 ya, tambah 2 pangkat 0, kan 1, 2 pangkat 0. Polanya kan seperti ini. Fokus baik-baik. Nanti kalau yang ketinggalan boleh lihat lagi ulang rekamannya ya. Ini saya simpulkan, saya sederhanakan, dia akan berubah menjadi 2 pangkat I kali M, N minus I. Ya, ini adalah deret sebenarnya. Ini adalah deret. Deret ini akan berubah menjadi 2 pangkat I minus 1. Kalian belajar deret di mana tuh? Ini matdis ya. Kalau ada kayak gini. Itu disempurnakan jadi 2 pangkat I minus 1. Nah, bukan bagian saya menjelaskan bagaimana mendapatkan ini berubah jadi kayak gini. Gitu ya. Dapat tuh kayak gini. Terus gimana Bu? Mandek di sini. Gimana caranya dapetin kompleksitas waktunya? Tenang. Kalian udah dapat seperti ini, ada di slide sebenarnya jawabannya. Sengaja saya tuliskan supaya kalian bisa lihat tahap per tahapnya. Nah, disinilah. Di sini saya tidak menggunakan I sama dengan N. Coba ya. Apa yang terjadi? Di sini kan kalau di ini, coba lihat contoh sebelumnya. Ketika udah dapat pola I seperti ini, ketika udah dapat pola I yang saya kotakin hijau seperti ini, maka biasanya saya langsung ke memisalkan I sama dengan N. I sama dengan N, maka jadinya kan jadi 0 ya, M0. Nah, perhatikan, pada dasarnya ini tuh berusaha untuk menggunakan nilai basis. Kalau kalian renungkan, dari tadi kita nggak ngapa-ngapain nilai basis kan, belum pernah menggunakan nilai basis. Nah, saat inilah kita menggunakan nilai basisnya, melibatkan dia, M0. Sementara, kalau di yang ini, saya butuh kertas lagi.
Saya coba tuliskan di kertas lain ya. MN. MN saya tadi dapatnya gimana? 2 pangkat I kali M minus I tambah 2 pangkat I minus 1. Ini ya, tadi ya. Terakhirnya kan gini. Ini nih. Saya pindahin ke sini, enggak saya ubah. Misal nih, saya misalkan I sama dengan N. Yang terjadi adalah, NN saya adalah 2 pangkat N kali M, N minus N, ya kan? I-nya saya ganti dengan N ini. Tambah 2 pangkat N minus 1. 2 pangkat N kali M0 ditambah 2 pangkat N minus 1. Berapakah nilai M0? Punya nggak kita M0? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Yang kita punya kan M1. Iya, nggak ada. Berarti ini nggak bisa ya, nggak bisa dipakai. Maka kita nggak bisa melakukan pemisalan I sama dengan N. Yang kita bisa lakukan adalah saya memisalkan I sama dengan N minus 1. Kenapa kayak gitu? Tujuannya supaya saya bisa menggunakan nilai basis ini. Kita lihat ya, kita lihat. Nah, nanti saya jelasin lagi kenapa kayak gitu. Pada saat saya misalkan seperti ini, MN-nya akan menjadi 2 pangkat N minus 1 kali M. N minus I-nya adalah N minus 1. Perhatikan baik-baik, tambah 2 pangkat N minus 1 minus 1, lihat. 2 pangkat N minus 1 kali M1. Habis ya, N minus N habis, ini min sama min 1 jadi plus 1, minus 1, plus 1. 2 pangkat N minus 1 minus 1. M1-nya berapa? Lihat, 1. Maka saya akan punya, ntar saya geser dulu, 2 kali 2 pangkat N minus 1 minus 1. Ini kan 1 nih. Kan 1. Dari mana, Bu? Dari basis. 1, berarti saya punya 2 kali 2 pangkat N minus 1 minus 1. Ini bisa saya ubah menjadi 2 pangkat N minus 1 plus 1. Kalau 2 pangkat ini kan 2-nya naik ya, plus 1 minus 1. Maka saya punya 2 pangkat N minus 1. Ini adalah MN saya. Nah, ini dia. Dengan kata lain, ini adalah elemen dari big theta 2 pangkat N. Gitu. Jadi apa bedanya sama yang tadi? Di pemisalan N-nya ya, di pemisalan I. Kalian udah punya 2 contoh. Di contoh pertama, kalian melakukan pemisalan I sama dengan N. Karena basisnya adalah 0. Ini bisa dicapai kalau I-nya sama dengan N. M0 ini bisa dicapai kalau I-nya sama dengan N. Sementara pada algoritma kedua, yaitu algoritma Tower of Hanoi, M1, basisnya adalah 1. Bukan 0. Kalau basisnya 1 berarti I-nya itu adalah N-1, bukan I sama dengan N. Gitu ya. Gitu deh. Baik, saya berhenti dulu. Ada pertanyaan? Pusing? Enggak ya? Enggak pusing. Bu, saya mau nanya, Bu. Yuk. Bu, saya mau nanya. Itu yang Tower of Hanoi yang bawahnya kan, yang hasil paling bawah itu 2N min 1 MN 1 ditambah 2N min 1 pangkat 2N pangkat min 1. Nah, itu yang itu. Enggak, Bu, yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya. Nah, itu. Di situ kan ada plus. Di situ ada plus. Kenapa pas di selanjutnya nggak ada? Ini kan jadi 1 nih. Oh iya. Kan hilang. 1 dikalikan 2 pangkat 1 kan sama aja hilang kan? Tetap aja. Jadi
Saya sama aja pengen bilang ini 2 pangkat MN1 tambah 2 pangkat MN1 minus 1. Itu kan ya? Iya, Bu. Nah, sama kan? Ini kan 2 kali 2 pangkat MN1. Oh, iya, Bu, benar. Ya? Oh. Baru, Udah baru. sore memang, udah sore. Saya tahu susah konsen kalau udah sore. Nggak apa-apa. Thank you, good question. Bisa ya difahami ya? Nah, ini dua contoh yang basisnya beda. Dipakai basis 0, sementara di sini pakai basis 1. Terus apa sih bedanya? Nah, di sini di I sama dengan N. Kalau basisnya 0, kalau basisnya 1, I-nya sama dengan N minus 1. Gitu. Bisa ya? Nah, udah sampai di sini kalian bisa mengerjakan, melanjutkan yang tadi latihan soal. Selesaikan relasi rekurensi yang QN tadi. Mana ini saya? QN. Saya balikin ya. Saya tutup dulu ini. Mana tadi? Saya ganti video dulu. Video. Satu lagi, kalian ngerjain itu, habis itu udah selesai. Saya ganti video. Saya mau present yang tadi. Apa yang saya tulis tadi ada di slide ya. Nggak usah khawatir, ada di slide. Saya menjelaskan itu supaya saya nulis supaya kalian paham. Slide saya kelihatan ya. Ini. Tadi yang soal QN, algoritma QN tadi. Salah. Discard. Kok saya keluar dari slide? Cakep banget. Ini. Selesaikan yang di slide terakhir. Kalau bagi yang buka slide, ayo kita latihan satu. Satu ini aja, satu. Pakai Jamboard yang tadi ya. Slideshow. 2 menit selesai. 1 menit selesai nih. Yuk, 1 menit terakhir. Kalian ngerjain terus saya mau lihat. Yang perkalian ya. Ya ini. Atau yang bebas yang mana aja? Sama perkalian. aja. Yang perkalian aja. Yang QN. Muncul nggak slide saya? Muncul, Bu. Muncul. Yang nomor 1. Kan tadi relasinya udah dapet tuh, relasi rekurensinya. Nah, sekarang selesaikan relasi rekurensi tersebut untuk mendapatkan kompleksitas waktu dari algoritma itu. Gitu. Yuk, kerjakan di Jamboard ya. 1 menit. Cepet ini, kan mirip kayak yang faktorial. Jangan-jangan sama. Enggak, beda ya. M1 dia, M1 sama dengan 0 ya. Agak beda dikit. Ayo coba kerjain. Agak beda dikit. Tapi dia basisnya 1. Terus tapi MN-nya mirip sama MN-nya faktorial. Relasi rekurensi dia apa sih, Bu? Ini saya tulisin lagi. MN boleh ya, pakai simbol TN juga boleh. Dia 0 untuk N sama dengan 1. Dan dia MN1 plus 1 untuk N lebih dari 1. Tuh udah dikasih tahu tuh. Selesaikan relasi rekurensinya. Kok M0 salah ya? 1 ya ini ya? Betul. Gimana sih saya? Atau ini sama dengan mau nulis kayak gini juga boleh. M1 sama dengan 0. MN sama dengan MN1 plus 1. Sama.
Yuk kerjakan. Satu ini aja, habis itu udah. Mirip sama yang faktorial ya. Yuk kita lihat Jamboardnya. Masih pakai Jamboard yang tadi. Hah, kau ada ngerjain lagi. Haduh, kalian ini. Suruh latihan, nggak mau. Pasti kasih soal, nggak bisa. Aduh, masih kalian tuh maunya apa? Ayo, cobain kerjain. Udah sore, Bu, capek. Iya. Iyalah, kan saya pernah jadi mahasiswa juga. Mana nih? Main ada satu. Oh, oke. Dikit lagi selesai. Susah Bu nulisnya di sini ya. Cobain aja. Oh, ini udah nih. Ya selesai nih. Siapa nih? Board ke-10, dikit lagi. Misalkan I-nya berapa? Ayo, yang tadi. I-nya sama dengan N atau I sama dengan N-1? Tadi kan. Jebakannya kan di situ. Ini betul nih. I-nya dimisalkan N-1. Coba terusin sampai selesai. Udah, Bu. Udah, yang mana? Di slide 4. 4, Slide Bu. berapa? 4. 4. Coba lihat 4 ya, yang udah selesai. Dapat ya. Dimisalkan, ini yang saya buat. Dimisalkan I-nya adalah N-1. Jadi, Bawahnya nggak kelihatan. N-1 ya? Ya, N-1 itu. Mn-nya adalah N-1. Ini elemen dari Big Theta N. Nah, dapat deh kompleksitas waktu dari algoritma si Qn tadi. Kebayang ya, tadi udah ada beberapa yang jawab. Thank you. Atas ini oke. Tinggal diselesaikan lagi nih, dikit lagi. Board 10, dikit lagi. Udah benar, caranya udah benar, tinggal dikit lagi. Ini kamu masukin ke MN-nya, udah tuh dapat ya. Terus ini juga tinggal dikit lagi. Udah dapat polanya kan? Mana ini? Sip. Great. Good job. Oke, thank you atas. Ngerti ya, kebayang ya? Seperti itulah caranya. Jadi kalian sudah bisa menentukan kompleksitas waktu dari algoritma rekursif. Sesimpel itu, Bu. Ya, sesimpel itu. Ya, kalau algoritma rekursif gitu. Bangun relasi rekurensnya kayak gitu ya, MN-nya berapa atau TN. Biasanya pakai TN. Kalau tadi pakai M, saya pakai simbol M untuk merepresentasikan perkalian, multiplication. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalian akan diberikan contoh-contoh di mana nilai basisnya itu nggak cuma 1. Tadi kan basisnya baru cuma 1 ya, M0, M1 gitu ya. Nanti bisa jadi basisnya itu ada 2 atau 3 gitu.
Jadi nggak cuma satu macam basis. Kan kadang memang ada rekursif yang basisnya itu sampai 2 atau sampai 3 kan. Nah, besok di minggu depan kalian akan berlatih itu. Gitu ya. Masih ada satu contoh lagi di slide, yaitu binary rekursif. Saya tinggalkan untuk minggu depan karena waktu kita habis. Kalian boleh belajar dulu, boleh. Di slide-nya ada semua. Tapi saya akan ulang lagi di pekan depan. Sekaligus kita akan belajar metode baru. Yang metode yang kalian pelajari hari ini adalah metode substitusi namanya. Nama lengkapnya backward substitution. Jadi substitusi mundur. Ya kan? MN-1 sama dengan MN-2 gitu kan. Jadi substitusinya mundur, bukan forward tapi backward. Gitu ya. Oke. PR sudah ada, tapi saya taruh di topik pekan 12 di LMS. Nah, kalian bisa mulai ngerjain nomor 1-nya dulu tuh. Ya, dicicil. Nah, supaya apa yang kalian pelajari hari ini gak lupa. Prinsip saya dalam belajar yang masih saya pegang sampai saat ini adalah kalau belajar itu harus nyatet. Nah, mengerjakan tugas, mengerjakan PR itu adalah salah satu cara untuk mencatat, mengingat kembali apa yang sudah saya pelajari. Kalau gaya saya dan saya yakini sampai sekarang, dan saya paksa mahasiswa saya untuk ngikutin, maka saya selalu ngasih PR. Itu sebagai salah satu cara kalian untuk mengikat ilmu yang sudah kalian dapatkan. Udah kalian lihat, kalian dengar gitu kan, nah ikat. Ilmunya itu diikat, pakai ditulis gitu ya. Ditulisnya dengan cara ngerjain PR. Minimal ngerjain PR. Atau kalau tadi yang sempat nyatat, great. Saya apresiasi sekali. Oke, sudah sore, waktu saya sudah habis. Thank you atas partisipasinya. Kita ketemu lagi pekan depan, insya Allah ya. Masih dengan materi yang sama, tapi dengan metode yang berbeda. Oke, thank you. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.